Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video yang saya buat adalah ini teman-teman, saya menemukan cincin sepertinya sudah 4 bulan yang lalu. Cincin ini saya temukan di pinggir sawah dan saya sudah bertanya kepada Ustadz, cincin ini sebaiknya diapakan gitu. Dan cincin ini katanya harus diumumkan selama 2 tahun atau 1 tahun. Seperti ini ya teman-teman. Saya bertanya kepada Ustadz seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, jika menemukan barang seperti halnya cincin, berapa tahun kita harus mengumumkan berapa barang itu? Kalau nggak diambil juga barang itu harus diapakan Ustadz? Nah, jawabannya kita lewatin aja ya, yang pertanyaan ini. Kita langsung ke jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban Ustadz ya. Di antaranya, syarat orang yang mengambil barang temuan yang berharga adalah amanah. Jika merasa tidak mampu melaksanakan haknya, maka sebaiknya dia mengamankan saja dan menyerahkan kepada semisal pemerintah desa setempat atau diumumkan. Untuk diumumkan. Adapun orang yang mengambil, maka dia memilih apakah berniat menjaga saja ataukah menjaga lalu memilikinya. Jika barangnya harga, maka wajib diumumkan selama 1 tahun. Dan sekali lagi, orang yang mengambil haruslah merasa mampu untuk mengumumkan itu. Jika merasa tidak mampu melaksanakan, maka sebaiknya diserahkan saja kepada pihak semisal pemerintah desa. Jika setelah 1 tahun diumumkan sesuai dengan anggapan bahwa pengumuman itu sudah cukup, maka jika niatnya menjaga saja, maka dia jaga sampai datang pemiliknya. Adapun jika niatnya menjaga lalu memiliki, maka dia bisa mempergunakannya dengan tetap menanggung untuk mengembalikan atau mengembalikan harganya kepada pemiliknya jika suatu saat ketemu. Itu jika barang temuan itu sesuatu yang berharga dan secara umum akan dicari oleh pemiliknya. Adapun jika barang secara kebiasaan tidak dicari pemiliknya, maka boleh langsung dimiliki dan tidak ada tanggungan karena pemiliknya tidak mempermasalahkan. Sehingga kesimpulannya, barang yang tidak dicari oleh pemiliknya secara umum bisa langsung diambil dan dimiliki. 2. Jika itu barang berharga yang secara kemungkinan akan dicari oleh pemiliknya, maka hendaklah orang yang mau mengambil itu merasa mampu memberikan haknya. Kalau merasa tidak mampu, maka dia biarkan saja jika tidak khawatir diambil orang fasik atau tidak khawatir barangnya akan tersia-siakan. Jika dia khawatir dan merasa tidak mampu memberikan haknya, maka diamankan dan serahkan ke semisal pemerintah desa. Kalau dia merasa mampu memberikan haknya, maka boleh dia ambil dan umumkan sendiri selama 1 tahun dengan pengumuman yang dirasa cukup. Dijelaskan ciri-cirinya tapi tidak detail karena khawatir akan ada yang mengaku-ngaku. Setelah 1 tahun, maka jika niatnya menjaga saja, maka tidak boleh digunakan. Dia beri tulisan saja bahwa ini barang temuan pada waktu di tempat ini, agar kalau dia mati tidak tercampur dengan harta warisnya. Kalau dia berniat menjaga lalu memilikinya, maka dia boleh menggunakannya dengan tetap menanggung saat pemiliknya ketemu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya teman-teman. Nah, seperti ini jawabannya Ustadz. Karena kebetulan saya mempunyai channel YouTube, maka saya akan umumkan di YouTube saya teman-teman. Selanjutnya saya akan menulis di kertas ini ya teman-teman. Sebenarnya kemarin itu sudah saya tulis dan saya tempelin di kayu karena ada hujan, maka kayunya terhempas dan terjatuh, dan saya kali ini akan menulisnya lagi. Saya sobek aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu saya akan menulisnya ya teman-teman.
cincin sudah saya temukan. Nah, seperti ini. Karena ceritanya kemarin saya dan anak-anak itu kelas SMP, 1 SMP dan kelas 6, 3, 2, 1. Nah, kemarin kami itu duduk-duduk di jembatan, dan setelah itu ada 2 wanita yang mengendarai motor berhenti sebentar dan dia katanya menjatuhkan cincinnya. Lalu ada seorang anak yang menghampirinya, dia bertanya kepada mereka dan bla 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 bla. Setelah itu cincinnya jatuh ya teman-teman, dan setelah itu kembali kepada kami, anak yang menghampiri 2 wanita tadi, dan dia bercerita bahwa cincinnya hilang. Kami pun bergumam, jangan-jangan dia bohong kali ya, begitu ya teman-teman. Lalu sebagai seorang yang sudah gede, saya kan malu ya teman-teman, pastinya, dan saya tidak mau ikut campur lah, sepertinya begitu. Dan setelah itu mereka mencari, ada beberapa anak lah teman-teman yang ikut mencari cincin itu. Setelah dicari tidak ketemu juga, maka setelah itu semuanya sedang pergi, dan sudah pergi tinggal 1 orang. Dan setelah itu orang itu teman-teman membantu mencari, dan lalu saya panggil dia, sini, berikan nomornya, minta nomornya kepada 2 wanita itu. Nah, setelah dia datang lagi kepada 2 wanita itu, ternyata dia tidak mengasih nomornya, entah alasan apa gitu ya teman-teman. Katanya dia tidak membawa nomor HP. Nah, setelah itu dia pergi teman-teman, entah kenapa ya. Apakah cincin ini menurutmu palsu atau asli ya teman-teman? Setelah itu kami berdua mencari cincin ini yang hilang. Cincin yang hilang ini ya teman-teman, kita bergumam apakah mereka bercanda, mereka berdua. Dan setelah itu dia si anak ini yang bersamaku berkata, kamu jangan-jangan mau meminta nomornya, dan curiga kalau saya naksir mereka. Saya tidak melihat wajah mereka dengan jelas ya teman-teman, apalagi naksir apaan ya. Setelah saya cari ya cincin ini, ternyata demi Allah ya teman-teman, subhanallah, ternyata ada cincinnya di pinggir sawah ya teman-teman. Dan cincin ini kugosok-gosok, saya belum tahu ya teman-teman apakah ini cincin ini asli atau enggak ya teman-teman. Nah, kalau berubah warnanya katanya tidak asli, kalau berubah warna itu asli. Dan ku harap ya yang menghubungin cincin ini benar-benar mereka berdua ya, tidak mengaku-ngaku. Nah, menurutmu cincin ini asli atau palsu? Dan tulis komentar di bawahnya ya teman-teman, apakah ini asli atau palsu. Nah, saya akan nunjukin tempatnya. Dan sebelum itu ya teman-teman, untuk sekalian promosi, saya tulis begini aja, ditemukan di, tulis gini aja ya teman-teman, di channel saya, di tempat channel saya. Nah, untuk apa ya teman-teman, sekalian promosi YouTube saya ya, nggak apa-apa lah. Nanti saya akan tempelin di pinggir jalan ya teman-teman, agar dilihat orang ya.
maksudnya cincin ini agar cepat diambil. Nah, aku rasa YouTube lebih besar daripada diumumkan secara satu desa ya teman-teman. Semoga saja cincin ini diambil. Dan ingat baik-baik, tidak perlu membawa tebusan. Saya tidak menerima tebusan sama sekali ya teman-teman. Ini cincin palsu atau asli saya nggak tahu, karena saya laki-laki kan nggak boleh pakai cincin. Nah, tulis gini aja ya teman-teman. Ini teman-teman, jelek gak apa-apa sih teman-teman. Nah, beginilah cara promosi ya teman-teman, promosi YouTube. Salah satunya begini, kalau kamu nggak ada barang temuan pun jangan diada-adakan menemukan barang apa gitu lalu promoin. Yang mudah adalah kalau kamu menyingkirkan malu, kamu membuat saja channel YouTube lalu kamu pajangin tuh di pinggir-pinggir jalan. Tapi kalau nggak dimarahin orang ya, dengan izin sekitar ya. Kalau kamu punya YouTube lalu tampilin gitu ya teman-teman. Ini beneran ya, saya tidak beli. Nah, saya tidak beli. Cincin ini harganya berapa saya nggak tahu. Nah, tulisannya 15 nih teman-teman. Ada tulisan 15, apa ini saya nggak tahu. Dan apakah ini palsu atau asli ya teman-teman. Langsung saja kita ke lokasi tempat penemuan cincin. Nah, saya kemarin duduk di sini ya teman-teman, dan dia di sana tadi. Nah, lalu setelah dia pulang, saya ikut mencarinya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di tempat lokasi dan saya akan menempelkannya di sini. Nah, di sini kurasa sudah cukup ya teman-teman. Kemarin di sini itu tempatnya tempat padi, dan ini diganti dengan kacang kacang hijau ya. Kemarin dia menjatuhkannya di sini, di sebelah sini saya menemukannya bersama teman saya. Oke teman-teman yang merasa punya cincin harap diambil segera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.